Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem gerak manusia yang meliputi otot, kelainan sistem gerak, dan upaya menjaga kesehatan pada sistem gerak. Materi yang pertama yaitu otot. Otot merupakan penggerak bagian tubuh, sehingga otot disebut juga sebagai alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gerakan yang terjadi di tubuh karena adanya kerja dari otot. Otot dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu bergerak. Pada kontraksi ini diperlukan energi. Gambar di samping adalah kondisi otot pada saat berkontraksi dan berelaksasi. Diameter lengan kamu membesar karena otot lengan dalam keadaan kontraksi. Pada saat kontraksi otot akan memadat dan memendek. Sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Prinsip kerja otot. Prinsip kerja otot dibagi menjadi dua. Yang pertama, otot yang bekerja di bawah kesadaran. Prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya, kamu dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Sebagai contohnya, kerja otot pada saat kamu makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat kamu lakukan secara sadar. Yang kedua yaitu otot yang bekerja di luar kesadaran. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kamu tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Contoh dari aktivitas otot ini antara lain aktivitas jantung untuk selalu memompa darah ke seluruh tubuh dan aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Jaringan otot dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot rangka, yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Kita akan mempelajari masing-masing dari otot tersebut. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka adalah otot yang menempel pada rangka tubuh dan berfungsi untuk pergerakan. Sel-sel otot rangka terlihat bergaris-garis melintang. Daerah yang gelap disebut sebagai aktin, sedangkan daerah yang terang disebut sebagai miosin yang berselang-seling. Sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Ciri-ciri yang dimiliki otot rangka yang pertama berbentuk silindris memanjang. Yang kedua memiliki banyak inti sel atau multinuklei. Yang ketiga, letak inti sel berada di tepi. Yang keempat, bergerak di bawah kesadaran. Yang kelima, cepat berkontraksi dan cepat lelah. Yang keenam, otot ini melekat pada tulang dengan perantaraan tendon. Gambar di samping merupakan contoh dari otot rangka atau otot lurik. Yang kedua, otot polos. Otot yang terdiri dari sel-sel otot polos. Otot polos tidak mempunyai garis yang melintang seperti yang terdapat pada otot lurik. Ciri-ciri dari otot polos yang pertama, berbentuk gelendong. Pada kedua ujungnya meruncing dan juga bagian tengahnya otot tersebut menggelembung. Yang kedua, mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah. Yang ketiga, bekerja secara tidak sadar atau otonom. Yang keempat, otot polos mempunyai reaksi yang lambat dan juga tidak mudah lelah, atau akan terus-menerus bekerja walaupun kita dalam kondisi tidur. Yang kelima, terdapat pada dinding lambung usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Nah, gambar di samping adalah contoh dari otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Adapun ciri-ciri dari otot jantung yang pertama, bentuknya seperti otot lurik, tetapi serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain. Yang kedua, mempunyai inti sel yang terletak di tengah. Yang ketiga, cara kerja otot jantung ini ada di luar kesadaran.
tidak dipengaruhi oleh otak atau syaraf pusat. Yang keempat, bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Yang kelima, berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari. Gambar di samping adalah contoh otot jantung. Otot jantung juga memiliki diskus interkalaris. Diskus interkalaris merupakan pembatas antar sarkomer. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama ada riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Penyakit ini terjadi pada anak-anak. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok, seperti pada gambar di bawah. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makan. Vitamin D juga dapat diperoleh dari makanan, suplemen, dan berjemur di panas matahari pagi. Yang kedua ada osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan lebih sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Yang ketiga ada artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok seperti gambar di bawah. Kadang-kadang sendi yang terkena artritis tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk artritis. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit artritis adalah metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Upaya untuk mengurangi terjadinya artritis yaitu dengan mengonsumsi makanan yang seimbang. Yang keempat, fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki struktur yang kuat dan lentur, namun tulang juga dapat patah. Salah satu penyebab terjadinya patah tulang adalah karena tulang mengalami benturan yang keras, misalnya pada saat kecelakaan atau jatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut dengan fraktura. Perhatikan gambar di bawah. Ada beberapa jenis fraktura. Secara umum dapat dikelompokkan menjadi fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, disebut dengan fraktura tertutup. Sedangkan fraktura terbuka terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Fraktura juga dapat dibedakan berdasarkan kondisi tulang yang patah, yaitu miring, kominuta atau terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang kecil, dan spiral. Yang kelima, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Tulang belakang manusia yang normal tidaklah lurus, tetapi melengkung, seperti yang ditunjukkan pada gambar A. 3 kelainan tulang belakang yang umum terjadi adalah lordosis, kifosis, dan skoliosis. Yang pertama yaitu kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Penderita kifosis tubuhnya terlihat bungkuk. Kifosis dapat disebabkan karena penyakit, TBC, dan riketsia atau kebiasaan duduk yang salah. Yang kedua yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Seperti yang ditunjukkan pada gambar C, orang yang mengalami kelainan ini pinggangnya terlihat lebih menonjol ke depan. Lordosis dapat disebabkan karena perut penderita yang terlalu besar, misalnya hamil atau kegemukan, riketsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Yang ketiga, skoliosis. Skoliosis adalah melengkungnya tulang belakang ke arah samping, seperti yang ditunjukkan pada gambar D.
Skoliosis dapat disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium diantaranya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan pada tulang tubuh. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk. Saat tidur, sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus.